Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, kami lanjutkan perbincangan malam hari ini. Saya ke Pak Benny. Tadi siang Rocky Gerung ini juga mengatakan bahwa ketika Presiden Joko Widodo justru menilai hal itu adalah hal yang kecil, kemudian ada pihak-pihak yang melaporkan, ia mengibaratkan ini ada yang bermain di air keruh dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Bagaimana respon Anda, Pak Benny? Lalu bagaimana dengan yang dimainkan oleh Rocky Gerung? Bukankah dia sedang memainkan peran untuk atas nama order pihak tertentu untuk mengambil keuntungan? Jadi jangan selalu apa yang bisa dia lakukan dengan memanipulasi intelektualisme, memanipulasi seolah-olah dia seorang akademisi, tapi sebetulnya memanipulasi demokrasi. Seolah-olah yang dia bisa lakukan, dia bisa jual atas apa yang dia kerjakan, perankan, itu juga bisa dilakukan oleh kami. Enggak, saya katakan. Tadi jika pertanyaannya apakah kami bisa memberikan maaf, hanya seorang pecundang yang tidak mau meminta maaf atas kesalahannya, dan hanya seorang pecundang yang tidak mau memaafkan orang yang telah meminta maaf. Tapi persoalannya bagi kami, Rocky tidak menyentuh akar persoalan. Bayangkan kalau kita buka kamus KBBI ya Prof. Kamus KBBI kalau bajingan itu pencoleng, itu pencuri, dan dia mengatakan itu. Yang kedua, dia mengatakan seolah-olah Pak Jokowi datang ke Cina untuk menjual IKN. Seorang kepala negara, sejak dia dilantik hingga berakhir tugas, dia berhak untuk berkunjung bertemu dengan pimpinan-pimpinan negara yang memiliki hubungan bilateral. Kedua, IKN itu sudah berwujud dalam bentuk keputusan undang-undang. Rocky bodoh bahwa negara demokrasi dalam pengambilan keputusan pasti ada proses, dan IKN tidak hanya sekedar keinginan Pak Jokowi. Walaupun ide genuinnya lahir dari Pak Jokowi, sudah diputuskan oleh parlemen, didukung oleh partai-partai politik. Lalu kenapa dia harus menghasut publik dengan tipu-tipu atas dasar kebodohannya? Kemudian ini yang saya katakan, kita tidak sedang berjuang untuk seorang Pak Jokowi, tapi kita sedang berjuang untuk bagaimana negara ini utuh dan tidak gaduh. Pak Jokowi selalu mengajarkan kepada kami, jangan pernah melakukan cara-cara seperti yang mereka lakukan. Dan langkah hukum ini langkah yang elegan loh. Apakah kami harus menanggapi cara Rocky dengan cara barbar, dengan kekerasan? Kemudian demo kita lawan dengan demo tandingan, padahal kita punya kekuatan besar. Kita ini mayoritas pemenang. Tidak melakukan itu. Jadi tolong jangan jadi pemuja atas caci maki kepada kepala negara, tapi menyalahkan relawan Pak Jokowi yang menempuh cara yang dilindungi atas nama konstitusi. Nah sekarang proses hukum sudah jalan, kita serahkan saja ya apa yang akan diputuskan oleh proses hukum, dan tentu kita sebagai warga negara tinggal menunggu saja apa keputusan hukum tersebut. Oke, baik. Saya ke Bang Jamin, ketika Barreskrim Polri tadi juga mengatakan 13 LP dan juga 2 aduan ini semua diambil alih oleh pihak Barreskrim Polri dari kepolisian-kepolisian di tingkatan daerah. Apakah ini artinya Bang Jamin, menurut Anda peluang untuk Rocky Gerung terkurung semakin terbuka lebar? Ya, terima kasih Reno. Jadi konteksnya itu kemungkinannya besar sekali ya. Tapi bukan terkait dengan penghinaan terhadap kepala negara, tapi pasal-pasal tadi pasal 14, 156 ya, bukan pasal yang terkait dengan penghinaan terhadap presiden. Jadi itu dapat kita lihat dari beberapa unsur-unsur yang kemungkinannya terpenuhi ya, unsur-unsur tersebut. Nah, kalau itu yang menjadi dasar, kalau presiden sendiri sudah jelas mengatakan di media, dan itu mungkin sudah dapat message kepada Kapolri kalau sebenarnya dia nggak mau urusan seperti ini, begitulah ya. Artinya presiden sendiri menyatakan dia kan presiden kita ini pemaaf ya, sangat humble gitu ya. Dia tidak maulah dilawan kekerasan dengan kekerasan. Dia tidak orang seperti itu ya, dia nggak mau seperti itu. Tapi kalau masyarakat menginginkan terjadi kegaduhan, itu kan masyarakat yang menginginkan, bukan Pak Presiden menginginkan. Makanya dari message itu kelihatan terkait dengan penistaan atau pencemaran nama presiden, itu bukan pasal yang tepat. Akhirnya nanti akan masuk kepada pasal 14, informasi ataupun memberikan pesan yang bernada atau keterangan yang tidak benar yang membuat kegaduhan. Jadi kalau ambil matriks kegaduhan itu kan sudah bisa dapat disimpulkan telah terjadi kegaduhan, karena dalam setiap wilayah Republik Indonesia ini sudah banyak demonstrasi, sudah banyak tidak terima dengan itu. Tinggal dicarikan saja nanti kalimat apa yang benar-benar memiliki unsur terkait dengan
keterangan atau pemberitaan bohong ke publik tersebut. Itu Baik. Mas. Baik, kita nantikan bagaimana proses hukum yang dijalankan oleh pihak Bareskrim Polri terhadap Rocky Gerung. Sementara terima kasih Ketua Barikade 98 Beni Ramdhani dan akademisi sekaligus pengamat Terima kasih, hukum Mas. Jamin Ginting sudah berbagi Terima perspektif kasih di Mas Prime Time Beno, News. Selamat Mas malam. Beni.